Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada setiap jemaat, setiap pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Pada ibadah minggu ini, tema kita adalah khawatir berlebihan sebabkan stres berat dan depresi. Khawatir berlebihan sebabkan stres berat dan depresi. Kontemplasi part 21 ke-21. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari jemaat, saya ajak setiap jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh-Mu ya Tuhan, mengurapi hamba-Mu ini, beri ia hikmat dan bijaksana, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Dalam hidup kami Tuhan Yesus, banyak hal yang harus kami arungi. Kami butuh kekuatan dari tangan Tuhan sendiri. Kami butuh pembaharuan dalam kerohanian kami. Oleh sebab Tuhan, kami duduk diam, Engkau berbicara, kami mendengar. Kami siap hati, siap pikiran untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Saudara-saudara sekalian, tema hari ini adalah
Khawatir berlebihan sebabkan stres berat dan depresi. Kontemplasi part 21, kontemplasi bagian ke-21. Saudara-saudaraku, perlu suatu introduction yang besar supaya jemaat bisa mengerti alurnya dengan baik. Oke, perlu perhatian. Saudara-saudara sekalian, tema hari ini, khawatir berlebihan sebabkan stres berat dan depresi, adalah kelanjutan daripada khotbah minggu lalu. Khotbah minggu lalu di kontemplasi part 20, saudaraku, temanya adalah khawatir tetapi dipelihara Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya tidak membahas secara detail tentang stres dan depresi. Karena tentang stres dan depresi itu, kalau saudara ingin ngerti secara detail, kembali searching ke YouTube channel saya, PSDR Anthony Chang Preacher. Di situ ada banyak tema yang bicara mengenai stres dan depresi. 1. Stres dan depresi. Tema kedua, 5 fase depresi. Tema ketiga, bahaya laten depresi. Tema keempat, stres berujung depresi. Tema kelima, depresi berujung maut. Itu membahas tentang artis Hong Kong berapa tahun lalu itu yang bundir karena depresi. Dan juga ada juga satu lagi tentang kesaksian hidup saya yang saya mengalami stres dan depression. Oke, saudaraku. Jadi bahas tentang detail tentang stres dan depresi itu, referring kembali kepada YouTube channel saya, saudaraku. Oke, hari ini saya mau tekankan khusus mengenai khawatir yang berlebihan itu, bagaimana menghadapinya dalam dunia kontemplasi part 21. Itu yang saya mau. Oke, jemaat, dengarkan dengan baik. Firman Tuhan yang kita baca tetap sama seperti minggu lalu, yaitu Injil Matius pasal 6 ayat 25-34, saudaraku. Oke, nah sekarang menyimak dengan tepat, saudara sekalian. Khawatir berlebihan, apa itu? Jemaat sekalian, manusia ini hidup ada khawatirnya loh. Jangan bilang tidak loh, saudaraku. Manusia hidup ada khawatirnya. Inilah kehidupan itu. Pak, saya tidak khawatir apa-apa. Betul. Cucumu sakit, kamu khawatir nggak, Bu? Cucumu sakit, kamu khawatir nggak, Pak? Itu anak dan mantu itu baru menjadi papa mama yang masih sangat muda. Cucumu itu panas 2 hari nggak turun-turun panasnya. Kamu sebagai oma, sebagai engkong khawatir nggak? Khawatirlah. Khawatirlah, saudara. Iya kan? Kalau aku jadi engkong, pasti aku juga khawatir. Oke? That is life. Ini kehidupan kita. Khawatir itu memang banyak hal yang negatif. Khawatir itu membuat kita jauh lebih susah hidup, betul. Tapi khawatir itu juga ada unsur positifnya, saudaraku. Ketika saudara khawatir sesuatu, itu menjadikan kita itu lebih hati-hati. Ketika kita khawatir sesuatu, menjadikan kita itu lebih mawas diri. Aku khawatir, contoh ya, aku khawatir tahun depan aku bisa di PHK. Ya, kerja lebih baik, lebih jujur, lebih rajin. Aku khawatir nanti aku kuliah ujian tidak naik tingkat. Belajar lebih tekun, kan begitu. Jadi faktor positif khawatir itu ada, saudaraku. Saya khawatir masa depan anak-anak saya tidak ada biaya kuliah. Maka hari ini bisnis lebih bagus dan biaya yang dipakai lebih irit sedikit. Kan begitu. Ada positifnya, saudaraku. Tapi lebih banyak negatifnya kekhawatiran itu. Maka Tuhan ngomong, apakah dengan kekhawatiranmu itu bisa menambah sehasta saja jalan hidupmu? Kan enggak, saudaraku. Oke? Khawatir, oke-oke aja. Tapi masalahnya adalah kalau kita khawatir berlebihan. Apa itu, Pak Benta, yang namanya khawatir berlebihan? Nah, perlu menyimak, saudara sekalian. Perhatikan dengan tepat. Saudaraku, saya kasih contoh supaya pembahasannya lebih gampang buat jemaat untuk mengerti. Misalnya, saudaraku, kasus apa saja yang saudara hadapi itu. Mau kasus karena kesehatan diri,
kasus karena masalah finansial, kasus karena pekerjaan, kasus karena rumah tangga, ribut suami istri, kasus karena anak, apa saja kasus saudaraku, dalam hal yang paling krusial sekalipun, bahkan kasus mengenai terancam kematian sekalipun saudaraku, dan itu disebut khawatir itu over, berlebihan adalah pada saat ketika saudara khawatir tentang kasus itu saudaraku, seluruh totalitas hidup saudara, tenaga, pikiran, hati, emosi, semua totalitas hidup saudara itu terfokus atau terpaku di masalah itu toh, saudaraku. Itu pagi, siang, malam itu. Pagi, siang, malam itu terus dipikirin. Itu over, saudaraku namanya. Itu over. Itu khawatir yang berlebihan. Nah, kalau lebih baik hari ini saya ngomong, saudaraku, maka harus ada tema ini. Khotbah ini pasti, kalau saudara yang kekhawatirannya over, kalimat saya pasti melukai hatimu. Tapi akan lebih baik melukai tetapi menyembuhkan daripada saudara tenggelam di situ sampai suatu hari baru sadar udah sakit, jemaat sekalian. Oke, udah sakit. Jadi saudaraku ya, itu terus yang dikhawatiri. Pagi, siang, malam, hari ini, besok, lusa, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, itu terus dipikirkan. Sakit, pasti sakit. Itu khawatir yang over, jemaat sekalian. Over loh itu loh. Ambil contoh lagi yuk. Ini seorang anak gadis putus pacar, diputusin. Nah, kalau sudah putusin pacar, ya khawatir kenapa dia putusin saya ya, kenapa ya, terus tanya kenapa. Kuliah juga sudah tidak semangat, bersih badan juga tidak dijaga, kegiatan lain juga tidak diperhatikan, ya. Tidur pun juga tidak teratur, ya dipikirin pagi, siang, malam itu terus. Itu sakit, saudaraku. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan bisa senyum sendiri loh. Bisa senyum sendiri, bisa ketawa sendiri. Itu sakit, saudaraku. Itu stres. Nah, kalau dia akut, masuk dunia depresi. Inilah yang bahayanya, saudaraku, kalau khawatir itu berlebihan. Over dia. Maka Tuhan Yesus mengajar kita. Tuhan tuh tahu kita manusia ini. Tuhan tahu kita khawatir, saudaraku. Tuhan tahu. Tahu sekali. Tuhan ngerti kita manusia seperti apa kita hidup ini. Maka Tuhan mengatakan, memberikan banyak konfirmasi lewat khotbah yang kemarin, saudaraku. Bedakan yang primer dengan sekunder. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Kalau ingin hidup, banyak makan yang berbahaya, yang bisa mengancam kehidupan, jangan dimakan lagi. Bukankah tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Buat apa saudara pakaian bagus-bagus semua, saudara kehilangan tubuh? Buat apa? Yang primer, Tuhan kasih. Yang sekunder, Tuhan siapkan. Belajar untuk mencukupkan diri. Tuhan ngomong lagi di Injil Matius itu. Burung aja saya pelihara. Bunga bakung aja, Salomo pakainya tidak seindah bunga bakung. Kan begitu. Seluruh alam semesta ini Tuhan pelihara. Apalagi you and saya, saudaraku. Apalagi kita kehilangan dimensi itu di khotbah minggu kemarin. Kita kehilangan dimensi God tentang hal itu. Nah, sekarang jemaat perhatikan. Kembali Tuhan ngomong di Injil Matius itu. Khawatirmu cukup 1 hari saja. Karena besok masih ada kekhawatiran sendiri. Tuhan ingin stop. Kekhawatiran kita tidak boleh over. Saudara kita boleh planning. Anak saya sakit nih Pak. Saya mau planning berobat ke negara mana. Silakan saudaraku. Tapi jangan khawatirmu itu. Anak saya autis ini Pak. Contoh ya. Anak saya autis nih Pak. Gimana hidup 5 tahun ke depannya, 10 tahun ke depannya Pak. Koko cicinya kan juga suatu hari menikah. Umur saya juga ada batasnya. Siapa yang jaga dia ya Pak? Kekhawatiranmu sudah over. Sudah over itu. Gak perlu saudara pikir 5 tahun ke depan. Apa yang ada pada hari ini, jaga dia baik-baik. Hidupin dia baik-baik. Pelihara dia baik, cukup. Besok lanjutkan. Sampai kapan Pak? Sampai waktumu selesai. 5 tahun ke depan gimana ya Pak? Itu still mystery of God. Itu masih rahasia Tuhan. Buat apa you pikir ke situ? Itu over. Itu khawatir yang berlebihan. Begitu loh jemaat. Simak dengan baik khotbah hari ini saudaraku. Saudara-saudara yang dengar khotbah hari ini, yang khawatirmu sudah menjadi saudaraku, dengarkan. Lebih baik kalimat saya menyakitkan, tapi menyadarkan
daripada saudara tenggelam. Nanti sakit baru susah urusannya. Udah sakit, susah mengobatinya, jemaat sekalian. Kenapa saya mengatakan demikian? Saudara tahu siapa saya bukan? Saya adalah orang yang mantan orang stres berat dan juga mantan orang yang mengalami depresi. Saya adalah orang yang sudah tinggal di rumah sakit jiwa 1 tahun, saudaraku. Setelah saya disembuhkan Tuhan, kemudian saya sekolah pendeta, di situ saya belajar. Di sekolah pendeta kita belajar juga masalah psikologi, kita belajar, saudaraku. Saya belajar melihat toko ini, mereka ada researchnya, ini benar. Dan saya lihat ke diri saya, apa yang saya alami, saudaraku. Jadi saya bukan sekedar mengerti teori saja, tapi aku mengalami, saudara sekalian. Apa yang saya hadapi dalam stres dan depresi yang saya hadapi, saudaraku. Jadi ketika saya khotbah seperti ini, saya memahami apa yang jemaat alami. Jangan terfokus, terpaku di kasus itu terus. Pagi, siang, malam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya sakitlah. Pasti sakit. Cukup 1 hari saja khawatirmu. Besok masih ada. Jangan diborong semua khawatir di depan tuh, borong masuk ke hari ini. Mau jadi apa hidup? Banyak orang tidak mau ngerti seperti itu. Dan Tuhan mengajar kita untuk mengerti. Saudaraku, simak dengan baik. Kau masalahmu besar. Oke. Ada jemaat WhatsApp saya. Masalah saya besar, Pak. Masalah perbankan, Pak. Membuat saya tidak bisa buat apa-apa, Pak. Sudah sekian tahun saya gumul berat sekali, Pak Pendeta. Oke. Sekalipun masalahmu berat, saudaraku, tapi life must go on loh. Ada keluarga, ada anak, ada istri, ada suami, ada pekerjaan, ada kehidupan, ada teman. Ya. Itu semua bagian yang Tuhan kasih hidup ini harus dihidupi loh, saudaraku. Bukan hanya sekedar masalah perbankan saja tiap hari, jangan. Ini yang kadang-kadang kita tidak bijak dalam hal ini, saudaraku. Iya kan? Kapan waktunya berteman? Pergi. Kapan saatnya ngopi? Pergi. Kapan waktunya harus ada hubungan dengan anak, dengan suami dan istri? Lakukan. Kapan bekerja? Iya, saudaraku. Kapan harus ada waktu khusus untuk diri sendiri? Lakukan. Jangan semuanya kamu ambil semua waktu, tenaga, pikiran semua digeser kepada hanya terfokus totally kepada masalahmu. Itu over namanya. Kekhawatiran yang over. Ya sakitlah nanti. Sakit. Sampai poin ini, jemaat menyimak dengan baik. Apapun masalah yang kamu hadapi, saudaraku, masih ada kegiatan hidup kan? Masih ada teman kan? Masih bergereja nggak? Masih ada sosok yang bisa kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol kan? Masih ada semua aktivitas yang lain, iya kan? Yang memang harus dihidupi. Saudaraku, apa yang saya alami selama ini? 1 poin saja. Ketika terjadi pendarahan retina mata, saudaraku. Ini kanan sudah pasti buta, sudah buta kan? Waktu terjadi pendarahan retina mata, saudaraku, sampai pendarahan itu begitu parah, sehingga penglihatan tinggal 16%. Saya tidak bisa lihat HP, nomornya nggak kelihatan. Jarak 2 meter, saya tahu ada orang, tapi wajahnya tidak jelas, wajahnya putih semua. Jadi itu mata seperti lampu pijar, redup, kuning, tinggal matinya, saudaraku. Ini mata darah semua. Jadi seperti pasir itu, hitam-hitam itu darah, saudaraku. Seperti sarang laba-laba, bergaris-garis, itu darah, saudara sekalian. Dalam posisi saya seperti itu, dokter menyarankan saya tidur tidak boleh dalam posisi terlungkup atau terlentang, nggak boleh. Kalau posisi terlungkup atau terlentang tidurnya, itu darah turun lagi. Saya harus tidur dalam posisi duduk, seperti orang duduk di kursi. Saya duduk di kursi itu 6 bulan, saudaraku. Tidur dalam posisi duduk itu 6 bulan. Saudara, saya katakan tadi itu, jangan terpaku pada masalah. Masih ada kegiatan kan? Saya nggak punya loh. Saya nggak punya kegiatan. Karena untuk ada kegiatan nggak bisa. 2 meter aja saya nggak lihat, saudaraku. Mau ke toilet aja saya harus raba-raba dinding, saudara sekalian. Saya nggak bisa. Semua kegiatan saya seolah-olah diblok, saudara sekalian. Selalu diblok. Saya mau geser kemana pun nggak bisa. Hanya masalah itu saja. Tapi saya adalah orang yang lepas dari dunia depresi, sembuh dari itu.
Kalau saya tidak piawai menangani kasus saya, saudara sekalian, bisa depresi lagi loh. 6 bulan. Saya berhasil menggeser masalah saya itu, saya geser ke dunia kontemplasi. Ke dunia kontemplasi. Apa itu Pak Pendeta dunia kontemplasi? Referring kembali ke khotbah saya tentang kontemplasi itu, cari di situ saudaraku. Penjelasannya. Perenungan tentang firman, itu tidur dalam posisi duduk saudara sekalian. Saya geser itu saudaraku. Masalahku tetap ada. Tuhan, ini kontemplasi ini. Seandainya ini menjadi buta, Tuhan jangan tinggalkan saya ya. Kalau saya buta. Hampir mau nangis saudaraku. Ingat lagi dokternya ngomong, Bapak tidak boleh nangis. Kalau Bapak nangis, itu mata jadi merah, itu retina itu bergerak lagi. Bisa lebih parah. Nangis pun tidak boleh. Nangis pun tidak boleh, saudaraku. Harus jaga, tidak boleh nangis. Betapa sulitnya saya. Dalam dunia saya yang sangat kecil begitu. Tetap saya menang dalam pergumulan itu, saudaraku. Karena saya main di dunia kontemplasi. Hubungan saya dengan Tuhan itu baik. Tuhan, kalau ini saya harus bagaimana? Kalau sampai buta, kamu tetap temani saya ya Tuhan. Secara manusia, aku ingin bisa lihat Tuhan. Tapi harus operasi ke Singapura. Saya nggak tahu jalannya Tuhan. Tolong saya ya Tuhan. Dalam dunia kontemplasi bergulut terus saudaraku. Iya. Saya mau makan aja. Makanan itu tidak sampai ke mulut. Kadang-kadang nggak lihat saudara sekalian. Kadang-kadang jatuh makanan. Jadi kotor ini badan. Tapi I win. Dalam pergumulan itu saudaraku. I win. Saya tidak harus terpaku di situ. Sekalipun dunia saya menjadi sempit saudaraku. Nggak bisa buat apa-apa. Tapi itu tidak menjadikan saya kembali ke depresi. Nggak loh, saudaraku. Nggak loh. Saya berhasil dalam hal itu. Maka khotbah hari ini, khawatir jangan over. Saya tidak over. Saya tak tahu sih. Kalau buta akan jadi apa, kalau seperti apa, saya punya planning, saudaraku. Tapi tidak menjadikan saya over. Tiap hari duduk sendiri, saya harus nangis. Enggak, saudaraku. Banyak hal yang bisa saya pikirin. Interaksi saya dengan Tuhan itu, waktu yang diberikan kepada saya itu lebih banyak saya bisa interaksi dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa dipikirkan. Banyak hal yang bisa saya komunikasi dengan Tuhan, saudaraku. Rohani saya hidup. Kalau tidak, habis saya sedebat sekalian. Kalau tidak, habis saya. That is why saya khotbah hari ini. Jadi jemaat sekalian, engkau hari ini dengar khotbah hari ini. Mungkin, saudara orang yang sudah khawatirnya berlebihan. Over. Dengarkan khotbah hari ini. Jangan. Masih banyak kegiatan lain. Pindahkan fokusnya. Jangan itu terus. Jangan itu terus. Wajah kusut. Mata kosong. Seolah kalau tidak selesai masalah itu sudah tidak jadi siapa-siapa. Jangan. Jangan. Saudara masih punya Tuhan. Katakanlah khawatirmu yang berlebihan itu masih mystery of God. Itu bagiannya Tuhan. Belum tentu jadi. Buat apa you pikir seperti itu? Itu bagiannya Tuhan. Cukup di hari ini demi hari. Ya Pak Pendeta. Tapi jujur Pak Pendeta, apa yang saya alami hari ini membuat saya khawatir sekali. Karena saya alami Pak Pendeta, saya belum bisa terima kenyataan begini. Oke. Referring kembali ke YouTube channel saya. Saya ada khotbah 4 seri. Ketika aku kehilangan. Bagaimana how to accept reality pada saat kehilangan. Hilang nyawa, hilang pacar, hilang istri, hilang anak, hilang harga diri. Apa aja. Ketika saudara kehilangan itu bagaimana menghadapinya. Itu 4 seri. Cukup itu saudaraku. Coba kembali ke khotbah itu. 4 seri itu. Jadi saudara sekalian. Untuk tema hari ini. Gak apa-apa lah khawatir. Tapi jangan berlebihan. Jangan. Tuhan juga ngomong kok. Jangan kamu khawatirkan. Artinya bisa kan? Ya kan? Kan Tuhan tidak bilang dilarang khawatir. Kan enggak saudaraku. Enggak kan? Tuhan bilang jangan. Karena Tuhan tahu kita bisa terjadi. Because we are human. Oke jemaat. Coba pelan-pelan menyimak firman Tuhan hari ini. Habis selesai khotbah ini, you renung sebentar. Kontemplasi. Apa khawatir saya over ya Tuhan? Coba lacak. Khawatirmu dalam masalahmu apa saja. Ada bagian yang tanpa saudara-saudari itu sudah over loh itu loh. Menyita seluruh hidupmu. Itu tidak baik jemaat.
Itu tidak baik. Sakit nanti. Oke? Masih banyak bagian hidup harus kita arungi. Masih banyak anak-anakmu yang mungkin masih SMA, SMP yang harus kamu perhatikan. Masih banyak hal yang harus kamu kerjakan dalam hidup ini. Juga masih ada gereja pelayanan yang harus kamu layani kalau saudara seorang pelayan Tuhan. Kan begitu. Mau jemaat? Khotbah ini harus keras. Karena saudara terbuai dengan masalah saudara. Sepertinya gak bisa buat apa-apa. Selalu mengasihani diri. Aduh, kok begini? Jangan mengasihani diri. Belajar kejam sedikit terhadap diri sendiri. Saya harus banyak hal yang saya kerjakan. Bukan hanya masalah itu toh. Memang itu menyita hidup saya. Memang itu bagian yang penting buat saya. Tapi itu bukan segala-galanya. Masih ada bagian hidup yang harus saya arungi bersama dengan Tuhan. Kalau saya pikir itu segala-galanya saya over, berarti saya take over semua dalam hidup ini. Enggak, jemaat sekalian. Hidup you dan hidup saya, saudaraku. Bukan totally kita punya sudah loh. Bukan loh, saudaraku. Ada sebagian yang Tuhan kasih kita untuk kita tangani. Sebagian itu Tuhan, saudaraku. Sebagian itu Tuhan loh. Tuhan yang pegang, saudaraku. Sebagian itu Tuhan. Tuhan tutup pikiran kita supaya nggak boleh tahu masa depan. Itu bagiannya Tuhan. Jangan you masuk ke bagian itu. Jangan. Bahayanya adalah pada saat orang cenderung sudah masuk ke dunia stres, masuk ke dunia depresi, dia bergaul dengan dunia kuasa gelap. Itu bahaya. Itu bahaya. Saya kena juga di situ zaman dulu, saudaraku. Lengkap saya ini, saudara sekalian. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Hari ini saya bisa khotbah seperti saudaraku lewat pengalaman yang tangan Tuhan itu merendah satu persatu, saudaraku, mengajar satu persatu tahunan, pelan-pelan dirajut. Saya membangun kerohanian saya dari nol, jemaat sekalian, untuk bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, belajar intim dengan Tuhan, belajar kontemplasi setiap hari, baik kontemplasi yang 1 jam, yang 5 menit, kontemplasi yang 15 menit, always talking to God, selalu bicara dengan Tuhan. Tuhan saya harus apa? Tuhan saya harus bagaimana, saudaraku? Lakukan itu, jemaat sekalian. Lakukan itu. Jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Jangan. Jangan jauhkan dirimu dari Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, loh, saudaraku. Iya, sekalipun menyangkut kematian, loh, saudaraku. Jangan. Saudara mengerti khotbah hari ini? Numpang tanya, khawatirmu sudah over belum? Khawatirmu sudah berlebihan belum? Kalau sudah, harus jujur ini. Kalau sudah, stop sampai situ. Kalau tidak, you sakit nanti. You sakit nanti. Sampai kepada situasi di mana you senyum sendiri, nangis sendiri, senyum lagi, itu sudah susah obatinya. Udah susah jemaat. Jangan mau ke dunia itu. Jangan mau. Saya orang yang dari dunia itu. I tell you, jangan mau ke dunia itu. Jangan. Stop pada saat khawatirmu berlebihan. Itu menjadi wilayahnya Tuhan. Cukup khawatirmu hari ini saja. Jalani hidup hari lepas hari. Hari lepas hari. Masih ada Tuhan yang selalu mengayomi engkau. Masih ada Tuhan yang selalu menjaga engkau. Tuhan berkata, binatang aja saya pelihara kok. Burung pipit aja saya jaga kok. Bunga bakung aja saya kasih begitu bagus kok bunganya. Apalagi engkau. Apalagi engkau. Aku tahu kok, kata Tuhan, apa kau alami ke depan. Itu rahasia Tuhan. Tangan Tuhan masih mengayomi engkau kok. Kenapa engkau menjadi orang yang seolah-olah you take over semua apa yang kamu hadapi dengan kekuatanmu sendiri? Sakitlah, sakit. Jangan ya jemaat ya. Jangan ya. Saya sudah terima banyak SMS ini, WhatsApp. Pak, kenapa begini? Aku tidak bisa tidur, begadang. Mulai, saudaraku, mulai. Oke. Coba lihat dirimu sendiri, saudara-saudara sekalian. Adakah bagian kekhawatiranmu yang sudah berlebihan? Saya punya jemaat mengalami PHK. Sudah lama, setahun lebih. Tapi tidak terfokus kepada masalah itu aja.
masih bisa bergaul, masih bisa main dengan anak, masih bisa bawa anak jalan-jalan, masih bisa ngopi dengan teman, masih bisa konsultasi, komunikasi dengan teman-teman kerja yang lain, masih bisa mencari kesempatan kerja di mana. Life itu jalan, saudaraku, jalan. Nah itu good saudaraku. Coba kalau duduk aja, itu bahaya. Jadi saudara sekalian, perhatikan khotbah hari ini. Tuhan tidak mau kita khawatir itu over. Tuhan tidak mau. Tuhan mau cukuplah yang kita alami. Jalanilah. Day by day. Oke jemaat? Day by day. Khawatirmu, jika mau khawatir, cukup 1 hari ini saja. Besok masih ada kekhawatiran sendiri. Tangan Tuhan ada di situ. Kunci dari khotbah hari ini adalah mengejar kita depending on God. Bergantung kepada Tuhan. Kunci dari khotbah hari ini adalah lakonkan dalam hidupmu semua bagian-bagian hidup yang harus kamu jalankan. Porsi-porsinya jalankan dengan tepat dan benar. Sekalipun saudara khawatir tentang masalah yang saudara hadapi. Mau jemaat sekalian? Oke? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara sekalian, siapa tahu engkau adalah salah satu orang yang pas hari ini mendengar khotbah ini. Bisa saja engkau adalah orang yang khawatirnya sudah berlebihan tentang masalah kamu hadapi. Bahkan sudah tahunan. Tanpa you sadari, sudah sakit. Hari ini lebih terbuka sedikit kepada Tuhan. Hari ini belajar berkata kepada Tuhan, ajarku mengerti firman hari ini Tuhan Yesus. Aku menggunakan semua kekuatanku, tenagaku seolah aku mampu menyelesaikannya. Ajarku Tuhan untuk firman hari ini, mengerti siapa Engkau. Mengerti Engkau sedang bekerja dalam hidupku Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, lihat dirimu masing-masing. Lihat itu, you punya eye bag itu sudah hitam sekali. Jarang tidur you. Berapa banyak obat tidur yang kamu harus telan tiap hari supaya kamu bisa bobo. Lihat itu, matamu kosong. Ketemu teman aja, wajahmu tidak ceria. Ketemu teman aja, matamu tidak kelihatan ada sinar gairah hidupnya. Jangan. Dari cara jalanmu saja, cara melangkahmu saja, kelihatan tidak ada semangat hidupnya. Mati segan hidup tak mau. Jangan. Dari cara kamu berbicara saja, kelihatan sekali. Dalam hatimu, hidupmu, gak ada keinginan, gak ada semangat untuk hidupnya. Jangan, jemaat sekalian. Setiap kalimat yang keluar selalu kalimat putus asa. Ketemu siapa saja, kalimatmu selalu kalimat putus asa. Jangan mau, jemaat sekalian. Kau masih punya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa bekerja dalam hidupmu. Tuhan yang menjaga kamu. Tuhan yang melindungi kamu. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan primer. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan sekunder. Tuhan yang memelihara engkau. Tuhan yang membatasi pikiranmu untuk berhenti memikirkan pikiran kekhawatiran yang over. Memikirkan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan. Itu masih mystery of God. Itu bagiannya Tuhan. Lakonkan menjadi bagianmu hari ini yang harus kamu kerjakan. Jemaat, saat teduh sebentar. Berdoa kepada Tuhan. Saya tidak tahu masalahmu apa. Tapi hari ini Tuhan berbicara seperti ini untuk meneguhkan, membuka mata rohanimu, mengajar engkau supaya terhindar dari masalah-masalah yang lebih berat, terhindar dari stres berat, terhindar daripada dunia depresi. Tuhan ingin sekali menyembuhkan engkau. Tuhan ingin sekali menolong engkau. Dan Tuhan ingin sekali memelihara engkau. Dan Tuhan mau membuat engkau bersukacita dalam hidupmu. Tuhan Yesus, pandanglah setiap jemaatmu di tengah kehidupan yang mereka hadapi pada saat mereka mendengar khotbah hari ini.
Engkau yang tahu Tuhan bagaimana pergumulan mereka. Air mata, jeritan hati, keluh kesah, gundah gulana, kekecewaan. Sudah terlalu banyak yang tidak bisa diutarakan lagi dengan kata-kata dan juga air mata Tuhan. Tapi Engkau tahu apa yang mereka alami. Tangan Tuhan yang meneguhkan. Tangan Tuhan yang menolong. Firman Tuhan yang membawakan keteguhan dalam mengarungi hidup ini bersama Engkau ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Buka jalan buat setiap mereka. Beri sukacita di tengah-tengah kesedihan hidup mereka. Buka keberanian untuk menjalani hidup di tengah-tengah ketakutan mereka yang menghimpit hidup mereka ya Tuhan. Beri mereka hikmat di tengah-tengah mereka khawatir yang berlebihan ya Tuhan Yesus. Tolong umat-Mu ya Tuhan. Dengar hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Dan beri berkat ini turun atas mereka. Kasih daripada Allah Bapa turun kepada jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat, sangat mengerti masa dihadapi jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingatkan akan kitab suci, hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.